ketika menerima ajal maut gitu. Nah, dan di lain pihak saya mendengarkan bahwa kita tidak boleh takut untuk menghadapi ajal ketika ajal dijemput. Dalam arti kata mungkin kita harus siap gitu, sedini mungkin orang-orang seperti ini. Ini bagaimana bisa dijelaskan maksudnya takut dan tidak usah takut itu seperti apa? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan yang bagus sekali. Kalau kita tadi sama-sama mentadaburi dan melihat sejarah beberapa sahabat Nabi, misalnya Umar bin Khattab ketika mendengar ayat-ayat tentang azab di akhirat itu sampai sakit Umar bin Khattab. Imam Abu Hanifah juga sampai menggigil ketika mendengar hari kiamat. Yang kemudian kita melihat berarti mereka ada rasa takut. Terus kemudian di tempat yang lain kita diminta untuk tidak takut menghadapi kematian. Terus bagaimana ini mengkomparasikan, memadukan dua ini bagaimana? Bapak Ibu, ini yang oleh para ulama disebut dengan al-khauf war-roja. Ya, ada istilah al-khauf war-roja. Al-khauf itu rasa takut dan cemas. Ar-roja itu rasa mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beriman harus memiliki dua rasa ini seimbang. Al-khauf war-roja. Khauf ini termasuk di dalamnya adalah al-khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Qur'an mengatakan di dalam Al-Qur'an ya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya Allah adalah para ulama. Jadi ciri-ciri orang yang berilmu itu sesungguhnya adalah orang-orang yang takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut di sini adalah takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut untuk mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kalau sampai nanti dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman punya perasaan itu. Ini yang akan menghindarkan seseorang ya dari perbuatan maksiat, karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia mau bermaksiat, dia ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ingat azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ingat murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia takut sehingga dia mengurungkan niatnya kalau berbuat maksiat. Ini yang dimaksud Bapak. Dengan orang ingat kepada akhirat, dia akan tahu bahwa nanti di akhirat semua amal akan ditimbang. Dan dia takut kalau sampai nanti justru amal yang tidak baik yang lebih banyak, yang akan membuat dia celaka selama-lamanya. Ini maksud dari takut itu yang diminta. Tetapi harus diimbangi dengan roja. Sebab kalau semuanya orang itu full takut, dia bisa jadi gak berani beraktivitas. Mau keluar jangan-jangan nanti takut aku ada maksiat di jalan dan sebagainya, nanti gak berani beraktivitas. Maka perlu yang namanya ar-roja, mengharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Perlu roja, karena semua manusia itu punya salah. Semua manusia punya dosa, kecuali para nabi dan rasul. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua anak Adam itu punya salah. Dan sebaik-baik orang yang punya salah adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini masuk roja, mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman, wala tai'asu min rauhillah. Kalian jangan berputus asa dari rahmat Allah. Mungkin kita mengevaluasi diri kita, ya Allah, dosaku banyak sekali ya Allah. Dosaku banyak sekali ya Allah. Masing-masing mungkin melihat dirinya masing-masing. Oh,
ternyata dosaku banyak sekali ini. Aku belum sholat yang benar dan seterusnya. Nah saat itu kalau yang terjadi hanya khaufnya saja, nanti nggak bergerak, ya kan? Maka di sini juga perlu roja mengharap rahmat Allah. Allah Ghafurur Rahim. Cepat-cepat beristighfar, istighfar ditambah dengan amal soleh. Begitu Pak maksudnya Pak. Ya kan? Dari sinilah kemudian rojak ini digunakan ketika orang mau menghadapi sakaratul maut. Kalau sekarang kita perlu khauf pada al-maut dalam artian supaya kita ingat supaya beramal soleh. Sehingga takut nanti kalau matinya ini gimana? Nanti kalau tanya malaikat dalam kubur gimana aku bisa jawab? Maka menimbulkan kita menambah amal soleh supaya husnul khotimah. Tetapi orang yang beriman ketika datang Israel udah datang, misalnya tiba-tiba ibu sendirian di rumah nih, sehingga di rumah tahu-tahu ada tamu tak diundang udah di depan, ternyata Israel mau datang dan beritahu sudah saatnya ibu bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut, tenang Bu. Ibu takut sekali ya. Sudah saatnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang yang beriman, dia tersenyum. Dia tersenyum. Dia suka bertemu dengan Allah. Dia suka bertemu dengan Allah. Orang-orang yang soleh, yang beramal soleh, ketika datang saat itu, dia mengatakan, ketika malaikat mengatakan ini saatnya, dia mengatakan ayo malaikat. Kenapa? Karena di sini ada roja, mengharap rahmat Allah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini penting Bu, ditulis Bu. Rasulullah bersabda, Pak ditulis, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah juga suka bertemu dengan dia. Ada orang-orang Pak, orang-orang yang soleh itu bahkan dia mengharap ingin segera bertemu dengan Allah. Dia suka sekali. Allah itu jadi kekasihnya. Karena dia mencintai Allah, Allah mencintai dia. Apa ada seorang kekasih nggak mau bertemu dengan kekasihnya? Nggak ada. Seorang kekasih itu ingin bertemu dengan kekasihnya. Ibu bayangkanlah dulu lah, ketika udah dilamar sama bapak, ya kan? Sudah mau datang harinya, ibu nggak sabar toh? Kapan segera diakad nikah? Ingin segera bertemu. Dan seperti itu, orang-orang yang soleh itu sangat cinta bertemu dengan Allah. Dan siapa seseorang yang suka bertemu dengan Allah, Allah akan suka, Allah akan cinta bertemu dengan orang itu. Saya jadi teringat, saya dulu di pesantren punya seorang kiai, beliau kiai yang paling sepuh, namanya Kiai Haji Ahmad Mutohar. Saya pernah belajar beliau kitab Sahih Muslim. Itu beliau kalau pas Ramadan ngaji sama beliau itu pesen sama santri, insya Allah nanti setelah Idul Fitri, ya kan, saya mau haji ke tanah suci. Tolong doakan ya, setiap sholat doakan saya wafat di tanah suci. Doakan saya wafat di tanah suci, di Mekah atau Madinah, supaya dikubur di Baqi atau di Magelang.
itu permintaan Pak Yai kepada kami santrinya. Jadi santri bingung. Kita kan pengennya beliau kembali lagi. Saya minta didoakan supaya wafat di tanah suci. Akhirnya saya berdoakan, ya Allah, berilah yang terbaik untuk kiaiku. Nah, ternyata habis haji beliau pulang segar bugar. Nanti Ramadan lagi hal yang sama. Karena beliau sering bawa jamaah juga kan. Sampai saya ke Kairo, kuliah di Kairo, kemudian adik kelas saya jauh itu datang ke Kairo, saya tanya, apakah Pak Yai masih minta doa seperti itu? Dia menjawab, masih kan. Masih kan. Dan memang berdoa minta diwafatkan di tanah suci itu boleh. Doa kita minta diwafatkan di Mekah atau Madinah itu boleh. Sebab Umar bin Khattab minta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar dia diwafatkan di kotanya Rasulmu. Minta kepada Allah diwafatkan di kotanya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Berarti Umar minta diwafatkan di Madinah. Dan doa Umar terkabul. Umar diwafatkan di Madinah dan nanti dimakamkan di sampingnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya yang dilakukan oleh Kiai itu benar, boleh. Nanti sampai sekian tahun saya di Kairo, tiba-tiba saya dapat kabar bahwa Pak Yai wafat di pesantren ini. Yang menarik itu cara wafatnya. Pak Yai itu kalau jam kira-kira 3 malam itu biasa. Dan beliau punya khotib, punya asisten gitu kan, yang tahu persis kalau Pak Yai bangun kemudian wudhu itu biasanya masuk ke ruang perpustakaan pribadi Pak Yai. Di ruang perpustakaan itu sekaligus juga ruang ibadah beliau khusus, ya kan? Beliau biasanya sholat tahajud di situ. Nanti menjelang subuh Pak Yai itu akan keluar dari perpustakaan pribadi, kemudian akan membangunkan santri-santri. Subuh gitu. Hari itu sudah menjelang subuh, Pak Yai belum keluar dari perpustakaan pribadi. Terus akhirnya khodim asisten Pak Yai ini masuk ke dalam perpustakaan melihat ternyata Pak Yai sudah wafat di atas sajadah. Wafat di atas sajadah. Yang jelas, apakah mungkin wafatnya ketika sholat, atau ketika mau sholat, atau ketika setelah sholat, semuanya baik. Kalau mau sholat, mau beramal soleh baik. Ketika sholat, ketika beramal sholat baik. Setelah sholat, berarti setelah amal soleh baik. Ternyata Allah kasih wafat yang seperti itu. Dan memang dia cinta kepada Allah, maka Allah kasih juga diberi cara yang indah ketika Allah ingin menyambut kekasihnya. Ibu rahimahullah, dan banyak sekali kisah-kisah yang apa itu indah kita lihat di sekeliling kita. Enggak terlalu harus jauh-jauh ke zaman salafus saleh dulu. Mereka memang sudah jelas indah sekali. Ada di desa saya itu namanya Pak Yai Umar, Yai kampung. Dia biasa zikir. Kalau hari Jumat itu khusus hari zikir bersama orang yang sepuh-sepuh itu diajak zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikirnya begitu pula lagunya. Itu mungkin kadang-kadang 1000 kali, ada 2000 kali. Khusus hari Jumat pada asar biasanya. Dipimpin oleh Kiai namanya Kiai Umar. Suatu ketika, dan kadang-kadang zikir, kadang-kadang kan kayaknya ngantuk gitu kan, tapi jamaahnya kan tetap zikir kan. Ngantuk, tetap jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Suatu ketika Pak Yai Umar mimpin zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jamaah kiranya itu ngantuk, terus ya jamaah terus. Loh kok nggak selesai? Biasanya kan bangun lagi terus mimpin zikir lagi dan kemudian selesai gitu. Ini udah melewati jam biasanya kok nggak selesai? Kok masih gini terus, ngantuknya lama sekali gitu kan? Ada jamaah yang melihat ternyata sudah bertemu dengan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Udah wafat dalam kondisi memimpin zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, Allah juga akan cinta berjumpa dengan dia. Dan sebaliknya. Maka orang yang soleh itu biasanya ya memang dia ketika saat datangnya dia tahu saatnya datang. Kadang-kadang orang itu kadang-kadang ya ibu-ibu atau bapak-bapak yang udah biasa ke masjid gitu-gitu kan, udah merasa anaknya udah mentas semuanya, udah gimana. Kadang-kadang itu terucap juga. Saya pernah mendengar seseorang gitu, udah tua gitu. Nek wis tiba waktune ya alhamdulillah. Aku siap. Nenek-nenek di masjid. Nek kalau sudah tiba saatnya alhamdulillah aku siap. Kadang orang kan jangan sekarang jangan sekarang kan gitu kan. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu orang itu sudah merasa di dunia ini sumpah. Bukan apa-apa, tapi dia merasa harus bertemu dengan yang lebih indah. Bertemu dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau udah saatnya sih siap. Dan ini hanya orang-orang yang benar-benar beriman yang seperti ini. Itu jadi panjang Pak jawabannya. Dan jam berapa? Gimana? 9.30. Oke. Siapa yang mau tanya lagi? Kalau nggak ada, cukup. Pertanyaannya terjawab. Ada lagi mungkin dari sister. Mungkin nggak mau dipanggil lebih ibu, tadi saya salah, mohon maaf. Mungkin dari sister ada pertanyaan. Satu pertanyaan, kita kasih kesempatan. Malu-malu sih. Gimana kalau saya bilang namanya saya kasih $20? Dia nggak mau. Benar nggak ada? Yakin? Mungkin Bapak ada lagi satu lagi pertanyaan sebelum kita boleh. Bapak Amir yang minta, saya nggak bisa tolak. Satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya bertanya. Tadi apa ya? Orang yang cerdas adalah orang yang memikirkan hari kematian dan segala sesuatu dikaitkan, segala amalnya dikaitkan dengan akhirat. Nah, sekarang kita lihat tentang sukses. Akan memang sedikit. Sukses, banyak orang menilai orang lain sukses, ini sukses. Orang Muslim itu sukses itu standarnya apa sih? Maksudnya sukses dunia. Sukses bagi orang Muslim itu standarnya apa-apanya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada pertanyaan yang bagus sekali. Sesungguhnya standar sukses bagi orang yang beriman itu apa? Sekali lagi, standar orang sukses bagi orang yang beriman, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan orang yang hidup di Amerika, ya kan? Tapi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun dia hidup di Amerika. Standar suksesnya apa? Tidak ada yang lebih baik kecuali kita mengikuti konsep sukses di dalam Al-Quran. Al-Quran mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Kullu nafsin, semua yang bernyawa, dha'iqatul maut, akan merasakan kematian.
Apakah ada yang merasa tidak bernyawa? Ada? Angkat tangan. Yang merasa tidak bernyawa, angkat tangan. Alhamdulillah, semua bernyawa ya. Karena semua bernyawa, semua akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya kalian semua akan menerima pahala kalian, pahala amal kalian, ganjaran amal kalian dengan sempurna kelak di akhirat. Kalau dunia belum sempurna, ada orang di dunia, ada orang baik, tampaknya sengsara ya. Ada, belum. Nanti sempurnanya di akhirat. Yang beramal buruk akan mendapatkan yang ganjaran yang setimpal, yang beramal baik akan mendapatkan juga ganjaran yang sesuai dengan kebaikannya. Sempurna. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Quran. Ketika semua sudah menerima, reward-rewardnya semuanya diterima, kan akan ketahuan. Terus dinilai kan? Nilainya udah kedapatan nih. Semua sudah mendapatkan nilainya masing-masing. Akan ketahuan yang sukses dan tidak sukses. Terus siapakah ketika orang sudah terima ganjarannya masing-masing? Siapa yang sukses? Kalimat berikutnya, faman zuhziha 'anil nar. Siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dialah orang yang sukses. Jadi Bu, Pak, timbangan orang sukses menurut orang yang beriman adalah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang menang. Itulah orang yang berjaya, orang Malaysia. Itulah orang yang sukses. Kata Pak siapa? Pak Amir. Junianto. Itulah orang yang sukses. Sukses adalah dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari neraka. Tadi di awal sudah saya sampaikan kan, bagaimana orang yang kalau masuk neraka itu apapun akan dia lakukan. Penghuni neraka Bu, yang masuk neraka karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu boleh baca di dalam Al-Qur'an. Mereka itu berharap-harap kalau seandainya dikembalikan ke dunia lagi, meskipun sesaat, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti pun Bu, para penghuni surga ketika sudah masuk ke dalam surga dan mereka merasakan keindahan surga, kenikmatan surga, mereka mengetahui kalau amal yang ini pahalanya ini, amal yang ini pahalanya ini, amal yang ini pahalanya ini. Para penghuni surga itu juga berharap-harap kalau dikembalikan ke dunia supaya dia bisa bersedekah. Sebentar saja ya Allah, aku dulu waktu meninggal, aku meninggalkan uang $5.000. Waktu aku meninggal, tolong kembalikan ke ya Allah supaya $5.000 itu aku sedekahkan. Meskipun nggak usah lama-lama, 10 menit aja ya Allah. Hanya untuk nulis wasiat, aku sedekahkan uangku $5.000. Hanya untuk nulis wasiat, rumahku yang ada di sana itu aku berikan kepada imam. Misalnya, ya. Karena saking dahsyatnya pahala sedekah, ternyata pahala luar biasa. Ada juga yang berharap, ya Allah kembalikan aku ke dunia sebentar saja, cuma untuk mengucapkan subhanallah, karena tahu betapa dahsyatnya pahala subhanallah. Ada amal-amal yang ringan-ringan, tetapi pahalanya luar biasa.
Dan kadang kita sering meremehkannya, padahal Rasulullah dan para sahabat tidak pernah meremehkannya. Misalnya, kalimatani khafifatani 'alal lisan, tsaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kalimatani, ada dua kalimat. Khafifatani 'alal lisan, ringan di lisan. Saqilatani fil mizan, tapi berat sekali nanti kalau ditimbang di akhirat. Habibatani ilar rahman, sangat dicintai oleh Allah. Dua kalimat ini. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Sambil masak, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu lebih bermanfaat daripada mendengarkan lagunya Britney Spears. Iya, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dari rumah sampai ke masjid imam 30 menit. Kalau itu baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim sepanjang perjalanan, mungkin sudah dapat 200 kali. Mungkin malah lebih. Itu berapa timbangan kelak di akhirat? Ada hal yang kadang-kadang memang karena nggak dilihatkan ya. Karena nggak dilihatkan itu kan, maksudnya ini bab iman. Percaya apa tidak? Kalau dulu para sahabat Nabi sangat percaya. Misalnya Rasul menjelaskan, Raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat di waktu fajar. Ini sebagian besar ulama mengatakan itu maksudnya sholat qobliyah subuh. 2 rakaat di waktu fajar khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Baik menurut siapa? Lebih baik menurut Allah dan Rasulnya. Bukan lebih baik menurut manusia umumnya. 2 rakaat di waktu fajar menurut Allah lebih baik dari dunia seisinya. Saya mau nanya, seandainya Washington ini dijual, kira-kira dihargai berapa, Pak? Ada yang bisa nggak? Pak Aman yang pakar statistik, kira-kira harga Washington berapa, Pak? Jadi termasuk sampai ke Capitol Hall, masuk gedung putih semua yang kalau dijual, ini seandainya sama beli itu berapa sih harganya? Kira-kira berapa harganya, Pak? Imam ini harganya berapa? 3,5 juta. Ini baru imam, ya kan? Rumah samping berapa harganya? 750.000. Ya mau kita beli rumah samping itu berapa harganya? Satu kawasan ini berapa harganya? Ya kan? Jadi Washington, Bu, kalau misalnya ibu dikasih Washington gitu nggak mau kan? Jangan Washington kasih rumah itu aja mau. Washington, wah masya Allah. Ini baru Washington saja, Bapak Ibu ditanya harganya berapa aja nggak bisa jawab harganya berapa. Belum lagi Baltimore, belum lagi ditambah ke sono, Philadelphia sampai ke New York, berapa harganya New York tuh? Itu baru New York. Se-Amerika berapa harganya? Yang katanya orang paling kaya se-Amerika siapa namanya? Siapa? Bill Gates. Kira-kira Bill Gates punya kekayaan seluas Amerika enggak? Enggak. Ini baru Amerika, Bu. Belum London dan daratannya, belum Paris dengan menara Eiffel dan daratannya, belum Jerman, belum Wiener, Austria,
belum Roma, belum Istanbul dan semuanya. Ternyata ini semua sak gelondongan dunia ini Bu, termasuk di dalamnya ada Freeport yang isinya emas itu, yang geger itu, ya kan Pak? Itu nggak ada apa-apanya Pak dibandingkan sholat 2 rakaat di waktu fajar. Sholat 2 waktu fajar. Kapan kita akan tahu bahwa sholat 2 rakaat di waktu fajar lebih baik daripada dunia seisinya? Kapan kita akan tahu betul-betul? Nanti kalau udah masuk kubur baru tahu. Sekarang diberitahu kadang masih ngeyel. Tenang nih, bisa betulnya. Ya benarnya bicara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak pernah bohong, bener. Mi'ah fil mi'ah kata orang Mesir, 100% benar. Lebih baik dari dunia seisinya. Dikasih yang lebih baik dari dunia seisinya nggak mau. Tapi yang remeh-temeh dikejar-kejar. Yang kadang remeh-temeh itu nanti rebutan sama orang lain, nyinggung orang lain dan lain sebagainya. Sementara kalau 2 rakaat di waktu subuh, ibu tuh nggak perlu rebutan sama orang lain. Bapak juga perlu rebutan sama orang lain. Keluarkan kendaraan, starter, datang ke masjid imam sebelum subuh, sholat 2 rakaat, terus sholat subuh bareng sama imam Fahmi Zubir. Dapat dunia seisinya, bahkan lebih baik. Mungkin tambah dapatnya planet Mars dan planet-planet yang lain. Dunia kan baru kecil Pak, ya kan belum dibukakan oleh Allah. Mungkin di sana ada planet tuh, satu planet pas semuanya. Mungkin loh Bu, ya kan? Mungkin ada planet semuanya tuh intan berlian. Ya mungkin 3 kali yang besar dari itu intan berlian. Bisa jadi kan, pengetahuan kita terbatas. Partikel-partikel kan macam-macam. Kan? Baik, ini yang bisa saya jawab. Hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Jadi Pak Zuri, timbangan sukses adalah masuk surga. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi Kang Habib atas tausiahnya dan kemudian juga sesi tanya jawabnya. Sebelum kita akhiri ini acara dengan Kang Habib, mohon ada kenang-kenangan dari imam yang akan diserahkan oleh Mas. Sebentar. Sebelum kenang-kenangan, siapa yang mau masuk surga angkat tangan? Alhamdulillah. Bu, ternyata di koper saya itu masih tertinggal 2 novel ayat-ayat cinta gua. Oh. Semoga yang beli novel saya dapat visa masuk surga. Nanti hasilnya untuk imam. Saya akan lelang 2 novel saya, novel ayat-ayat cinta. Yang kedua kan? Yang kedua tebel loh Bu, ya kan, novel ayat-ayat cinta. Ibu-ibu sama bapak silahkan muhasabah, gak usah malu-malu, muhasabah masing-masing. Kemudian kira-kira rezeki yang Allah berikan 1 tahun ini berapa kepada saya, berapa ribu $. Terus zakatnya kira-kira udah sempurna atau belum, ya kan? Terus apa itu infaknya udah buruk apa belum? Nah ini mumpung di akhir tahun, ya, monggo berlomba-lomba untuk infak. Ini lelang infak nanti untuk masjid ini, untuk imam. Jadi silakan Pak, dimulai lelangnya novel ayat-ayat cinta 2. Saya ambilkan novelnya, ya silakan. Ya. Sesuai amanah Kang Habib, masih ada 2 buku ayat cinta 2 yang akan dilelang. Kalau nggak salah Kang Habib kan itu nanti $20 ya Kang Habib ambil, sisanya untuk imam atau semua angkat kopernya. Oh iya. Jadi nanti dari hasil penjualannya $20 akan diambil oleh Kang Habib untuk biaya produksi bukunya, sisanya akan
saya serahkan untuk imam. Jadi untuk buku pertama, siapa yang bersedia? Ya, start dengan 50. Kemarin malam nggak selama ini laku 200. Nah, jadi hari ini insya Allah karena ramai, apalagi sudah mendengar tausiah dari Kang Habib gitu kan, investasi akhirat, kayaknya 200 ini sih lewat. Dan jangan lupa dapat tanda tangan serta foto berdua, foto dengan Kang Habib langsung. Jadi 200 aja sih saya yakin insya Allah lewat. Kita pesan resellnya berapa nih? Panitia, komite 100, resellnya 100. Maksudnya harga umumnya 50, oke. 50 siapa yang pertama? Udah 21 di sana. Kan kita naiknya berapa? Naiknya 25, oke. 50 siapa yang berani 75? Hah? 75, oke. Udah, saya berani 100. Wah, ada 100. Siapa yang berani 125? Pak Joko. Ada lagi 150. Kang Arif 175. Masih ada? Alhamdulillah, Masya Allah. Ada yang lagi berani 200, skalanya 175. Alhamdulillah ada 2. Ini ada 2 loh. Iya, ada satu, baru 1 buku nih. Tapi kalau kita ada 2 ini Langsung aja. Iya, langsung 2, betul. Yang berani. Ini berapa 200 terakhir ya? Ada yang berani 225. Dia kalah yang kemarin 225, alhamdulillah. Berarti alhamdulillah udah lewat nih yang kemarin nih. Ya? Ini cuma 2 buku ini, nanti kita ambil yang 2 tertinggi gitu aja. Atau kalau berani 2-2-nya langsung 225. Ada lagi yang berani naikin ke 250. Ada 2 nah nih, 2-2-nya dapat 250. Alhamdulillah udah lewat yang kemarin. 300. Ini saya inginkan. Masih ada yang berani ke 275? Iya, alhamdulillah. Kalau ada 2 ya bisa dua-duanya. Ambil yang ketiga dan yang kedua. Ya. Terakhir ada yang 275, masih ada yang berani 300. Ingat amalan akhirat. Mbak Desi, alhamdulillah. Oh, 2 orang 300. Kesempatan nih, tanda tangan langsung dan foto langsung dengan Kang Habib. Coba kita lihat 325 masih ada yang mau? Mas Arif, alhamdulillah 325 satu nih. 325. Belajar mau juga 325. 350. Imam ini alhamdulillah harga dimsa aja kemarin Mas Afin dimsa nggak sampai segitu. Ini yang berlomba-lomba ke surga kok banyak ibunya nih, bapak nggak mau berlomba-lomba ke surga nih? Iya nih baru 350. Coba kita tes lagi ada yang berarti 375. Oh berani? Alhamdulillah. Di 5 Mas Arif, satu lagi siapa? 375. Oh berarti 400 ibu, alhamdulillah. 375. Ayo siapa lagi? 400 siapa yang tadi? 375 nih. Ini 400, siapa yang kedua nih? 400 kedua. 400 kedua. 400 ini kan? 400 nih. Iya 402. Udah 402. Ada yang mau ngomongin 425? Ya? Saya hitung sampai 5, kalau enggak kita close di 400 ya, alhamdulillah. Penghuni surga itu besok di surga pengen kembali ke dunia supaya bisa bersedekah. Daripada besok pengen kembali lagi, Bu.
Ayo, Ya. siapa yang berani nambah? 425. 425 belum. Hitungan kedua. Kalau enggak, ya berarti kita lepas di 400. Iya. 3 4 5 ya, kita close on dulu. Oke, terus. Apa? Apa, Bu? Berarti 500. Sudah berarti 500. Berarti yang satu harus naik nih, 500 juga nih, biar 1000. Siapa yang berani? Ah, ini berani. 500. Oh, alhamdulillah. Gimana mau dilepas atau mau ditambah lagi? Dilepas atau tambah lagi? Terserah. Ini udah 500, ada yang berani lagi ditambahin. Udah tutup sih, udah tutup kan. Mana? Tadi pas di hitungan kelima mereka bilang 500. Baik, ini supaya khurujun minal khilaf, karena transaksi di masjid itu nggak boleh. Maka ini niatnya adalah sedekah. Jadi saya pun tidak akan mengambil $20 dari sini. Semuanya sudah sedekah. Saya nggak akan mengambil $20 dari ini. Jadi $1000 semuanya untuk iman. Terima kasih banyak Kang Adi, terima kasih banyak juga Sister. Siapa namanya tadi? Harus catat dulu namanya. Siapa namanya? Hikmah. Hikmah. Oh ya, tanda tangan langsung Kang Adi ya? Boleh ya? Boleh. Perkenalkan Kang Adi, tanda tangan. Di sini sekali. Boleh, ya. Presiden Imam menyaksikan Presiden Imam sama Imam Fahmi Zubir. Mas Amar Jadi dipanggil. saksi. Mas Amar dipanggil. Maju ke depan juga sebagai saksi. Amin. 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 Ayo Amin. kita foto bareng. Ya, Pak Ustadz. Nah, ini kita keluarkan semua. Itu minta apa? Minta apa? Oke, baik, nanti Mungkin kita ada bilang mau jadi mau tanda tangan dulu nggak? bintang Iya, tanda tangan. 30. Jadi foto bareng sama ini Pak Presiden. Buat siapa ini? Kalau nggak digituin nggak pada naik. Tapi nekat juga kalau nggak mau. Kadang nggak. Ya nggak mau. Malah udah dapat. Niatnya udah dapat. Dari mau kerja di Boleh foto bareng sama Imam sama Pak Amang? Ini. Wah, Yang ini di tengah ya? ini spesial ini. Wah, sama Mas Jun dong, sama Amirnya dong. Ini nggak apa-apa. Ayo dong. Oh gitu. Wah, ini
Santai. Ini masuk sini, masuk Amir. Siap Ayo, dulu. Amir. Pas dua-dua jadinya pas. Siap. Iya, kesini ya. Nah, Oke. Jazakumullah khair sisters yang sudah menginfakkan rezekinya untuk imam. Kita Bismillah. Sekali lagi adalah ini untuk infak sedekah untuk imam. Tadi beliau berdua minta titip doa. Mari kita doakan bersama-sama. Kita doakan semoga keluarga beliau berdua semuanya menjadi keluarga yang minas solihin. Kita doakan rezeki beliau berdua dan keluarganya, rezekinya lancar, barokah. Amin. Kemudian dari Mbak tadi minta supaya didoakan supaya ayahnya bisa naik haji. Amin. Kita doakan juga semua yang di sini semoga semuanya diberi kesempatan oleh Allah dan dimudahkan untuk semuanya bisa naik haji dan menuju kepada Rasulullah SAW. Kemudian kita semua yang di sini diberi husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang mau sedekah tidak harus menunggu ada lelang ayat-ayat cinta Quran. Kalau tadi yang misalnya saya udah tadi mau saya mengatakan tadi udah berani misalnya $100 gitu kan, nggak apa-apa juga $100 tetap disampaikan kepada imam. Pasti imam juga dengan sangat bahagia akan menerima dan semuanya kita doakan yang infak, yang sedekah semuanya diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi umur yang barokah, keluarga yang barokah, nanti di alam kubur juga barokah, ketika di akhirat barokah dan semuanya nanti bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada wa astaghfirullah li wa lakum. Bapak Ibu, kalau ada salah dan khilafnya saya di sini juga selama saya di sini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dari kesempatan kita bisa berjumpa lagi insyaallah. Ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dulu Kang Abi. sebelum sebelum kita akhiri acara dengan Kang Abi. Sebelum kita lanjut ke sesi 2, ada penyerahan kenang-kenangan dari imam yang akan disampaikan oleh Mas Junianto. Mas Junianto ini adalah Amir kegiatan kedatangan Kang Abi. Namanya Junianto, tapi kita sebutnya Amir. Amir kegiatan acara dengan Kang Abi. Mudah-mudahan berkenan sebagai tanda cinta kasih kami terhadap Kang Abi. Masya Allah. Kita ini kan dulu, Pak. Jadi keren dikit. Bentar. Foto dong. Oke, terima kasih. Ya sekali lagi terima kasih Kang Abi. Sebelum kita lanjutkan sesi kedua, nanti akan disampaikan oleh Ustaz Fahmi Jubir. Kami memberikan waktu kepada Bapak Ibu apabila ingin break untuk sekedar minum ke bawah atau ke toilet. Nanti kita mulai lagi. Kita berapa? 15 menit cukup? Cukup ya 15 menit ya. Jadi kita mulai lagi sesi kedua jam 10 ya Pak Ustaz. Ya. Kita udah ada program untuk sesi 2 muhasabah dan doa akhir
sekarang kita break dulu, yang mau minum, yang mau ke toilet silakan. Kita mulai lagi jam 10, nanti mungkin insya Allah sebelum jam 11 sudah selesai. Ya, kita mulai lagi jam 10 insya Allah.
there. Try to find the missing dad. No, scary. I'm not great. I'm great. What's your name? My name is. ibu-ibu yang masih di bawah, sekedar reminder, sesi kedua akan kita mulai 2 menit lagi, jam 10. Diharapkan segera naik ke atas, agar kita bisa segera memulai sesi kedua dengan Ustaz Fahmi juga.
yours? No. Stop. One more. You scared? No, I'm not playing with chairs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 10 menit lewat dari jam 10. Tadi kita sepakat untuk mulai jam 10. Mohon maaf terlambat sedikit. Susah ini untuk nyari untuk mandiri lagi naik ke atas. Tapi kita mulai saja sesi kedua dengan Ustadz Fahmi Zubir. Insya Allah Ustadz Fahmi akan menyampaikan sedikit tausiah dengan tema hal-hal yang membuat kita merugi. Kemudian akan dilanjutkan dengan doa akhir tahun. Ya, pada Ustadz Fahmi Zubir, waktu dan tempat yang persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi